Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat aglonema di seluruh Nusantara. Salam satu hobi pecinta aglonema seluruh Nusantara. Baik teman-teman, di video kesempatan kali ini saya mau share kembali seputar aglonema ya. Jadi kali ini saya mau berbagi tips. Jadi bagaimana caranya mengatasi aglonema yang terlalu tinggi ya, batangnya sudah terlalu tinggi sehingga tidak cantik kelihatannya. Nah, seperti tanaman yang satu ini ya teman-teman. Ini batangnya sudah terlalu tinggi ya. Ini sekitar ketinggiannya 15 sampai 17 cm ya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Jadi ini sudah tidak enak dilihatnya. Dan kalau kita lihat ya, jadi di setiap di sumbu-sumbu itu sudah ada mata tunas yang tumbuh. Nah, ini seharusnya memang harus diaktifkan supaya tanaman ini menjadi lebih subur lagi ya. Jadi batangnya supaya lebih kokoh, daunnya lebih lebar. Nah, salah satu caranya adalah dilakukan pencangkokan. Baik teman-teman, cara mudah ya. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan aqua saja, dibelah dua gitu ya, kemudian dibolongin atasnya, bawahnya juga dibolongin dan dibelah tengahnya, kemudian dimasukkan ke dalam batang aglonema ini. Seperti ini ya teman-teman, mudah sekali ya, seperti ini ya. Jadi tinggal direkatkan dan dikasih media tanam. Oke teman-teman, karena ini ada 3 batangnya ya, jadi saya langsung kasih menggunakan pot ini ya teman-teman, yang sudah saya bolongin, dan ini lebih lebar ya, lebih besar, sehingga semua batang aglonema ini bisa tertutup ya. Lalu kita tutup saja semuanya sampai tertutup, kemudian kita rekatkan dengan menggunakan seal tip atau menggunakan solasi ban. Rekatkan dan kasih media tanam. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga di rumah mudah sekali ya caranya, gampang. Dan cara ini sering saya lakukan untuk mengatasi batang aglonema yang terlalu tinggi. Ini ada 2 manfaat ya teman-teman. Jadi selain nanti tumbuh sebagai tanaman yang baru, juga akan meninggalkan bonggol yang juga akan menumbuhkan anak-anakan yang baru. Nah, setelah ini kita rekatkan menggunakan solasi ban, supaya nanti ketika diisi media tanam si pot ini tidak belah ya. Jadi tetap rakat dan aman. Nah, kita rekatkan saja seperti ini ya. Sekali kita rekatkan juga sudah cukup ya teman-teman. Jadi supaya menahan agar si media tanam tidak keluar. Lalu kita gunting. Nah, setelah ini kita isi dengan media tanam. Media tanamnya boleh menggunakan hasil fermentasi yang 3 bahan ya teman-teman, sekam mentah, sekam bakar, bisa kokopit, dicampur kemudian difermentasi. Atau kalau tidak ada ya boleh menggunakan media hasil fermentasi yang sudah dijual di banyak toko pertanian ya teman-teman. Kita tinggal masukkan saja semua media tanam sampai ke bagian permukaan sampai merata ya.
Oke teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Kita tinggal tempatkan di tempat yang kena matahari pagi saja, kemudian disiram seminggu 2 kali, dan kita akan buka selama 1 bulan. Oke teman-teman, sudah 1 bulan yang lalu ya, dari mulai kita mencangkok sampai hari ini, tepatnya 1 bulan. Kita akan lihat, kita akan bongkar seperti apa hasilnya, apakah akarnya banyak, dan kita lihat saja ya teman-teman. Saya jadi penasaran juga sih. Kalau yang sudah sih bagus ya, akarnya banyak ya, mudah-mudahan yang ini juga banyak. Ini saya kasih label ini jadi supaya saya tahu bahwa tanggal berapa saya mencangkok dan tanggal berapa saya harus buka, dan ini persis 1 bulan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan bongkar ya. Kita bisa gunakan cutter atau pisau atau apalah teman-teman, silahkan yang ada di rumah buat membuka rekatan dari solasi ban ini ya. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat sih daunnya bagus ya, tidak ada yang loyot ya teman-teman, tetap segar. Itu biasanya menandakan bahwa akar bisa tumbuh dengan sempurna. Kita buka aja ya teman-teman, pelan-pelan, biasanya suka ada akar yang sudah menyembur. Wow ya, seperti ini ya teman-teman, kelihatan kan akarnya. Akarnya besar, putih, segar ya kelihatannya. Wah, saya senang sekali lihatnya nih teman-teman. 1 bulannya seperti ini. Ini kita buka saja pelan-pelan, hati-hati jangan sampai akarnya patah ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, ini medianya tidak terlalu banyak air ya, jadi sengaja supaya tidak terjadi pembusukan, dan hindari terlalu banyak memberikan air ya teman-teman. Akarnya banyak ya, akarnya banyak, jadi selama 1 bulan pertumbuhan akarnya sangat cepat sekali ya teman-teman. Nah ini biasanya kita punya 2 keuntungan ya teman-teman. Jadi dari akar sampai ke atas ini bisa jadi varian yang baru. Jadi yang bawah itu akan meninggalkan bonggol. Jadi ada 2 keuntungan. Jadi berhasil ya teman-teman, seperti ini. Dan ini adalah pencangkokan selama 1 bulan. Nih. Kira-kira sekitar ada berapa ini? 10 kurang lebih ya, 10 akar. 10 akar kurang lebih ya teman-teman. Nah kita akan potong persis di permukaannya ya teman-teman. Permukaan di permukaan pot ini kita akan potong, dan kita ambil ya batangnya dan tinggalkan bonggolnya. Saya masih harus ngorek-ngorek dulu ya teman-teman. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Ini ya, akarnya kelihatan putih besar. Ini menandakan bahwa tanaman tersebut tumbuh subur ya teman-teman. Jadi kuncinya selama mencangkok ini teman-teman lakukan perawatan seperti biasa. Jadi seminggu disiram 2 hari sekali. Kemudian kalau ada waktu ya sebelum berangkat kerja bisa disiram dijemur di panas matahari pagi. Nggak usah lama-lama, 10-15 menit juga sudah bagus ya. Itu gunanya ya, satu untuk memberikan ruang udara yang bagus,
kemudian supaya zat klorofilnya juga terserap dengan bagus gitu. Oke teman-teman, kita akan potong saja di bagian permukaan yang ini ya. Kita akan potong, mudah-mudahan tidak patah ya, pelan-pelan saja. Nah seperti ini ya teman-teman. Akhirnya saya sangat senang sekali ya kalau melihat kerja ada hasilnya seperti ini. Wow, seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat ya, batang akarnya banyak, putih, subur, gemuk ya, tidak ada yang coklat. Ini betul-betul berhasil ya, teman-teman juga mudah untuk melakukan di rumah. Ini kalau ada batang daun yang agak loyo sedikit, dibuang saja ya. Ini bisa menumbuhkan mata tunas yang baru gitu. Nah ini juga kita buang aja ya. Nah ini mata tunas juga sudah kelihatan putih. Ini akan menumbuhkan nanti akar-akar yang baru juga ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan bongkar yang dua ya, sisanya masih ada dua. Kita bongkar seperti kita membongkar yang tanaman yang tadi ya. Kita buka pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai akarnya patah ya teman-teman. Ini juga akarnya bagus nih. Akarnya ini juga bagus. Dan inilah salah satunya keuntungan jika kita menggunakan media hasil fermentasi ya. Karena tidak ada patogen di dalam media itu sendiri. Jadi terbebas dari hama ya. Ini akan menyebabkan pertumbuhan akar bisa tumbuh dengan sempurna, tidak terganggu oleh hama. Jadi saya selalu menekankan kalau mau bagus silahkan gunakan hasil fermentasi itu ya teman-teman. Ini juga akarnya banyak nih ya, bisa kita lihat nih tuh, ini medianya bagus tuh teman-teman ya. Jadi ngembiar gitu ya, nggak membundal. Ini akan memudahkan pertumbuhan akar kayak begitu tuh. Beda dengan menggunakan media tanah ya teman-teman. Itu biasanya ketanamannya selain sulit tumbuh, kerdil biasanya. Yang ini juga kita potong ya. Kita potong saja. Ya. Oke, akhirnya wah ini juga nggak kalah subur ya dari yang pertama. Ini juga akarnya banyak nih. Wah, alhamdulillah, saya senang banget teman-teman ya. Senang melihatnya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ya melakukan di rumah, dan memang gampang sekali sih. Ini masih ada satu ya, ini lebih kecil sih ya batangnya. Kemungkinan si akarnya juga nggak terlalu banyak. Jadi ini aglonema masih muda ya. Tapi tidak apa-apa karena sudah ada mata tunas. Artinya kalau sudah ada mata tunas kemudian kita kasih media tanam, dia bisa tumbuh akar ya, dan bisa dipisahkan dari induknya jadinya. Ini juga lumayan ya akarnya. Kalau sudah ada akar begini, walaupun hanya ada 3-4 itu bisa tumbuh. Kalau kita potong tetap dia bisa tumbuh ya, tetap bisa subur gitu. Kita potong ya, lumayan lah. Nih ada berapa akar nih, ada sekitar 4-5 ya. Nah daunnya buang, yang jelek dibuang saja seperti ini ya teman-teman. Nih oke, akhirnya kita panen ya. Nih alhamdulillah ini panen ya teman-teman. Buat saya sih ini panen. Kenapa panen? Karena saya punya 3 aglonema yang baru gitu ya. Dan kemudian sudah pasti ini bawahnya nih yang ditinggalkan, ini juga akan menumbuhkan batang-batang aglonema yang baru ya teman-teman. Coba bayangkan kalau kita tinggalkan 3 bonggol, 1 bonggol numbuh 2-3, anggap 2 ya, kali 3 berarti sudah 6 aglonema baru yang akan tumbuh dari bonggol yang ditinggalkan ini. Seperti ini ya teman-teman nih. Nah ini nanti permukaannya ini kita tinggal bisa dikasih betadin
Kalau tidak ada bisa dikasih irisan bawang merah. Kalau saya biasa menggunakan larutan antrakol ya. Olesin saja di bagian permukaannya supaya tidak busuk. Gitu. Dan bonggol ini teman-teman, setelah kita kasih oles ini ya anti jamurnya, kita tutup dengan menggunakan media tanam, ratakan, kemudian dirawat seperti perawatan tanaman-tanaman yang lain. Jadi disiram seminggu 2 kali, dijemur, dan diusahakan jangan terlalu banyak air ya teman-teman. Kenapa? Karena ini satu tidak ada batang pancing. Biasanya sih saya pakai batang pancing ya. Cuman karena ini semuanya berakar, jadi saya tarik semua. Jadi ini tidak pakai batang pancing ya. Dan biasanya kalau tidak ada batang pancing itu ya sedikit agak lama pertumbuhannya ya. Beda kalau kita kasih batang pancing satu gitu, biasanya lebih cepat tumbuhnya. Nah ini saya pakai antrakol ya teman-teman. Antrakol ini sekitar 15.000 lah di toko pertanian. Jadi kasih air, kemudian dioleskan di permukaan bagian tanaman yang tadi kita potong ya. Kemudian kita ratakan. Tidak terkena sinar matahari langsung, dan jangan diguyur pakai air sampai basah gitu ya, jangan, biarkan saja dalam box seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini hasilnya 3 ya, jadi boleh di grouping, artinya dikelompokkan, dijadiin satu pot. Ini keuntungannya tanamannya lebih rimbun ya, lebih rimbun, jadi lebih besar gitu. Atau kalau teman-teman mau memperbanyak, dipisahkan satu-satu, satu pot, satu pohon ya. Ini akan lebih banyak. Dan nanti saya jamin ya teman-teman, ya mudah-mudahan sih dari pengalaman saya, biasanya satu pohon itu nanti akan tumbuh lagi, akan ada anakan yang baru, karena bawahnya kan habis kita potong tuh biasanya suka numbuh tunas baru. Oke teman-teman, kita tinggal kasih media saja ya. Dan saya mau saya grouping saja supaya aglonya lebih banyak ya. Nah kalau sudah, kita tinggal masukkan ke dalam pot. Gampang ya teman-teman ya. Kita tinggal grouping saja. Oke, mantap itu. Ya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Sudah kita grouping dan kita tinggal siram dan tempatkan di tempat yang terbuka. Baik teman-teman, demikian video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, menginspirasi, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.